Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengekspor tampilan UI yang ada di aplikasi Figma kita ekspor ke Android Studio yang akan kita jadikan sebagai project aplikasi. Yang pertama, kita masuk ke Figma terlebih dahulu. Kita masuk ke tampilan UI-nya, ke pengeditannya. Nah, saya tidak akan mengambil semua ini ya, semua frame. Saya akan mengambil beberapa frame saja untuk kita tahu caranya bagaimana. Nah, misalkan kita ingin mengambil satu frame, caranya kita bisa kita blok seperti ini, atau bisa kita langsung klik di sini. Untuk disclaimer dulu ya, untuk frame seperti ini kita ekspor plugin nanti itu sudah otomatis kalau kita sudah atur ini prototipenya, alur logiknya sudah kita atur seperti ini, nanti otomatis kodenya akan mengikuti. Kita klik ini, kita klik kanan pada kursor laptop, kita cari bagian plugin. Nah, untuk plugin sendiri itu opsional ya. Saya kebetulan menggunakan kode T. Kalian bisa cari itu, yang penting ada plugin yang khusus untuk Figma to kode gitu. Nah, untuk bagian ini itu pilihan kita ya. Kita menggunakan apa namanya, bahasa pemrograman seperti apa yang kita inginkan. Untuk bisa pakai React Native dari Java, bisa pakai Flutter untuk semua untuk lintas platform, atau pakai SwiftUI untuk macOS, Android XML untuk klasik, versi klasik, untuk Jetpack Compose untuk versi yang terbaru. Kemudian kebetulan saya menggunakan native. Kita ekspor dulu. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, untuk kode mana yang kita kopas itu tergantung lagi teman-teman menggunakan iOS atau menggunakan Android. Kebetulan saya ini menggunakan Android. Nah, yang perlu kita copy paste terlebih dahulu itu bagian activity main activity.kotlin. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita akan masuk ke Android Studio-nya. Untuk Android Studio sendiri idealnya itu 16 GB RAM-nya. Kebetulan saya sendiri menggunakan yang 8 GB. Jadi agak berat. Kita tunggu proses di sini. Bagian ini. Nah, kita lalu berhubung saya memang sudah mencoba, kita masuk ke bagian sini, folder mainnya. Nah, yang tadi itu kita masukkan ke sini, ke folder ini, seperti ini. Kita copy paste. Kemudian
yang perlu kita copy paste lagi itu pada activity-nya. Bagian aktivitas seluruh project yang kita akan kita gunakan. Kita copy sini. Apa fungsinya layout ini? Ini akan membuat tampilan seperti ini. Seperti ini. Untuk warna nanti kita lanjut ke sini, tapi nanti kita praktekkan dulu. Ke bagian layout. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, tapi untuk kopian ini kita perlu menggenerate dulu kopian dari kode T tadi. Kalau kalian mendaftarkan Pro yang VIP ini, kalian cukup mendownload filenya langsung keseluruhan semua di sini. Filenya nanti kalian bisa pilih iOS, kalian ambil ini. Untuk Android kalian ambil ini. Nah, karena saya ini tidak menggunakan yang Pro, dari kopian ini saya masih butuh perbaikan, bisa lewat generate atau apapun. Nah, kita copy. Jika di bagian activity main ini, di bagian layout sudah, kita atur bagian dribble. Dribble ini untuk mengambil foto, aset foto-foto. Misalkan, nah, foto ini, dribble. Nah, seperti ini. Radius logonya tadi seperti apa kita atur sendiri bisa. Nah, setelah bagian bagian .cat yang main activity ini kita kopas, dan bagian layout, kemudian bagian dribble, kita perlu memperbaiki bagian Android manifest. Nah, bagian Android manifest ini yang paling penting. Kenapa? Ini sebagai identitas dari proyek kita. Semua aktivitas yang ada di sini dan ada di sini, kita harus mendaftarkannya di Android manifest. Seperti itu. Kalau Android manifest tidak tahu project mana yang akan kita kerjakan, dia akan error. Misalkan errornya seperti ini. Dan ini sensitif sekali bagian Android manifest ini. Kalian harus benar-benar sesuai nama project kalian. Misalkan project kalian ini filenya bernama launch, dengan tulisannya harus sama, tidak boleh salah sedikit. Ini kita tidak memasukkan satu, jadinya error. Kita masukkan satu. Seperti itu. Kemudian kita bagian B juga harus sesuai. Ini saya kurang satu angka. Seperti ini. Nah, bagian login juga. Nah, untuk layer-layer berikutnya atau frame-frame berikutnya pada Figma juga seperti itu. Nah, ini. Untuk layer kedua sama juga seperti itu. Kita
masuk ke bagian plugin. Kita pilih plugin yang kita inginkan. Kebetulan saya menggunakan kode T. Kita pilih kode apa yang ingin kita ekspor. Tunggu sebentar. Nah, untuk alurnya sama seperti ini, seperti frame yang pertama tadi. Frame ini kita copy, kita tutup. Kita copy bagian belaunch, main activity-nya dulu, .kt, Kotlin. Kemudian kita copy ini. Fungsi ini, .kt ini apa? Fungsi .kt bagian ini, bagian main activity-nya ini, itu berfungsi sebagai logic. Apa itu logic? Logic itu untuk mengarahkan ke mana ketika kita mengklik tombol, akan mengarah kemana frame tersebut, kira-kira seperti itu. Jika mengklik ini, maka akan mengarah ke sini, misalkan seperti itu. Ini bagian logiknya. Ini kita sudah memasukkan beberapa frame di sini. Lalu kita coba kita running. Kita tunggu di bagian sini. Kita tunggu sebentar ya. Itu yang disarankan dari website resminya itu sebenarnya 16 giga RAM ya. Itu yang disarankan. Tapi yang benar-benar halus, benar-benar enak penggunaan Android Studio-nya itu RAM yang 32. Tapi kebetulan saya ini menggunakan yang 8 GB RAM. Jadinya agak sedikit berat, teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini. Tampilan projectnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang tadi, kenapa saya bilang ini bagian main activity.kotlin ini perlu dimasukkan untuk bagian logic. Nah, logic itu seperti ini contohnya. Jika kita mengklik ini, maka mengarah ke mana? Nah, seperti ini. Jika mengklik ini, maka ke mana? Seperti itu, ke menu login. Misalkan, jika kita mengklik sikap, maka jika kita mengklik sikap, maka masuknya ke create account. Jika kita mengklik login, maka masuknya ke menu login seperti itu. Misalkan ini apa? Email kita sembarang itu.
Nomor kita sembarang kita aplikasi apa, password kita masukkan password baru. Nah, kita sign up. Nah, itu kira-kira seperti itu. Tekan welcome, sembarang kita ini kemana, lalu kita login. Nah, kita langsung masuk ke menu home, menu beranda. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tutorial Figma UI kita ekspor sebagai project Android Studio. Nah, itu. Oke teman-teman, kira-kira singkat seperti itu saja. Dari salahnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon beri penjelasan di kolom komentar di bawah. Jika tidak ada, saya masih sangat butuh, sangat banyak kekurangan pada tutorial kali ini. Mohon bimbingannya. Terima kasih, setia.